Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Masih membahas seputar keuangan. Ingat, Pak B membuat tagline adalah wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Karena dengan perencanaan keuangan yang benar, maka hidup kita akan sejahtera. Sejahtera itu bisa dikatakan kaya, oke. Keuangan seimbang, iya. Punya tabungan, punya dana darurat, punya dana untuk investasi, dan untuk pendidikan, operasionalnya juga bagus, bisa refreshing atau misalnya bisa piknik, dana biaya haji juga sudah bisa disiapkan dan lain sebagainya. Itu namanya adalah hidup sejahtera. Kalau kaya itu relatif karena beberapa orang kaya tidak sejahtera banyak. Ya, tapi sejahtera bisa juga salah satunya adalah bisa karena kaya itu. Oke. Mari kita lanjutkan. Pak B akan sharing tentang 10 cara hidup hemat yang dapat Anda lakukan. Nah, 10 cara hidup hemat yang dapat Anda lakukan. Jadi seperti itu, tapi oke, jangan lupa biar nggak gagal paham, biar ilmunya bermanfaat, tonton video ini sampai selesai, kasih like, subscribe, komen, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari konten-konten Pak B yang seputar keuangan. Oke, mari kita mulai. Yang pertama adalah tahu prioritas. Jadi bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ini ya, kalau kita punya gaji itu kalau kebutuhan itu cukup. Kalau untuk kebutuhan itu cukup, tapi yang tidak cukup kalau untuk memenuhi keinginan kita. Itu yang kita ingat. Jadi kalau misalnya gaji berapapun itu cukup. Karena kebutuhan ya. Tapi kalau misalnya keinginan itu berapapun uangnya, berapapun penghasilannya tidak akan cukup untuk memenuhi keinginan kita. Itu yang pertama itu. Jadi tahu prioritas. Jadi kalau kebutuhan ya wajib, baik ada sandang, pangan, papan, nanti ada pendidikan, ada pulsa, itu termasuk kebutuhan yang harus selalu dilakukan secepatnya. Kalau keinginan, lihat dulu. Nah, bahkan ada Pak B sudah membuat konten. Kalau punya keinginan, lihat dulu selama 24 jam. Itu misalnya cocok atau enggak, bermanfaat atau enggak, tujuannya ada atau enggak, baru diputuskan. Yang kedua adalah pengeluaran harus lebih kecil daripada pendapatan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Orang yang akan hasil adalah orang ketika pengeluaran sudah mulai lebih kecil dari pendapatannya, sehingga ada sisanya ditabung, nanti tabungannya sudah banyak, terkumpul digunakan untuk investasi atau untuk bisnis dan lain sebagainya. Selain kita jadi karyawan juga jadi seorang pembisnis, selain kita jadi karyawan atau pekerja jadi seorang investor. Yang ketiga, selalu menjaga kesehatan. Nah, sehat itu murah, yang mahal itu sakit. Sehat itu murah, misalnya suruh jalan-jalan, goes, bersepeda, jogging, dan lain sebagainya. Goes itu murah, yang mahal adalah sakit. Makanya itu jaga kesehatan, selalu bahagia agar imun kita meningkat. Jadi seperti itu. Jaga kesehatan, selalu jaga kesehatan dengan berperilaku positif. Yang keempat, bijaksana dalam berbelanja. Ini yang sering kita lupakan. Berbijaksana dalam berbelanja adalah taati aturan yang sudah dibuat. Misalnya belanja A, B, C, D, E, F, G. Ya sudah sampai toko atau sampai warung atau sampai mana, beli aja A, B, C, D, F, G, H, I, J. Sudah selesai pulang. Jangan terpengaruh belanja-belanja yang lain. Itu akan menjadikan keuangan Anda bocor. Harusnya 1 bulan itu full dan sisa, ternyata 1 bulan itu full tapi tidak bersisa. Bahkan ada yang lebih parah lagi, 1 bulan full tidak bersisa malah berhutang. Itu berbahaya. Itu akan menjadikan malapetaka keuangan. Yang kelima adalah pilihlah berlibur yang low budget. Nah, low budget itu adalah kalau sama-sama ke pantai, ya pantai yang dekat, yang murah, nggak usah nginep dan lain sebagainya. Kalau ke pegunungan ya juga sama, banyak wisata yang sekarang itu adalah low budget, murah, dekat, tapi tidak kalah dengan yang sudah terkenal. Hanya karena iklannya aja yang membuat yang sudah terkenal itu menjadi, karena baju mahal, karena harus jauh bermalam, makanya juga mahal dan sebagainya. Ya, tapi apakah sering? Iya, saya juga sering piknik, tapi juga pikniknya juga piknik bisa sambil bekerja, pas bisa sambil piknik itu yang bagus. Ya,
Yang keenam adalah selalu membawa bekal ketika bekerja. Nah, ini adalah kebiasaan. Pak lihat beberapa orang Jepang itu bahkan membawa air minum itu pasti membawa kemanapun dia, mau rapat, mau kerja, mau apa, bawa sendiri, karena dia tahu betul yang dibawa itu kan dia tahu sehat, ya, dia tahu asal usulnya. Ya, kalau kita yang mau menjaga ini ya, kalau bawa bekal ke kantor atau pada saat bekerja lebih murah, lebih hemat waktu, dan yang jelas adalah bisa mengendalikan pengeluaran yang tidak diduga-duga. Karena kita misalnya bawa makan plus minum kan sudah habis ya sudah. Tapi kalau misalnya ke warung kan nanti lanjutannya itu makan plus apa plus apa plus apa plus apa, akhirnya begitu total banyak. Kalau sekali dua kali is okay, tapi kalau berkali-kali menjadi boros. Ya, jadi tidak bisa hemat lagi, sehingga uangnya tidak akan terkumpul dan tidak bisa untuk ditabung. Yang ketujuh adalah membeli barang-barang investasi. Nah, ini jadi kelihatannya itu adalah membeli barang-barang, tapi barang-barang adalah investasi. Dan Pak biasanya adalah investasi yang real, yang kelihatan. Emas, properti, seperti bisa tanah, rumah, kebun, sawah, apartemen, ruko, dan lain sebagainya. Seperti itu bisa, tapi nggak bisa dengan tadi cara data berhemat. Itu kelihatan, tapi untuk berhemat juga, karena itu masa depan nanti akan lebih cerah. Kalau emas kan bisa digunakan capital gain-nya, kenaikan harganya, harga jual dan harga beli. Kalau rumah bisa dua-duanya, capital gain dan juga rentalnya atau sewanya. Jadi ada seperti itu. Tapi perlu biaya yang banyak, makanya dari itu cara hidup hematnya agar Anda bisa melakukan hal-hal yang seperti ini. Yang ke-8 adalah jangan meremehkan uang receh. The power of 500 misalnya, the power of 1000, the power of 2000. Nah, jadi ketika ada uang receh, sisa itu dikumpulkan, lama-lama akan jadi banyak. Kalau enggak misalnya sepatu itu toko kumpulkan, masukkan plastik atau kantong, atau masukkan toples, atau masukkan apalah, masukkan terus-menerus, kumpulkan, jangan disia-sia, kumpulkan. Niscaya akan sangat bermanfaat di kemudian hari. Udah banyak, dihitung. Kalau misalnya nggak mau ya ditukarkan dengan uang yang sudah. Misalnya dapat 100.000, itu kan ada 100.000, dapat 100.000 kan terus-menerus. Seperti jangan sia-siakan, jangan sepelekan, jangan remehkan uang receh. Yang ke-9, menerapkan pola hidup sederhana. Ini yang berat, mudah dikatakan tapi berat untuk dilakukan. Hidup sederhana itu ya, kalau kita mau hidup sederhana itu patokannya adalah 10% digunakan untuk beli barang-barang. Misal contoh paling gampang, kalau kita mau beli motor harganya 20 juta, berarti setidaknya kita itu punya uang 200 juta. Baru boleh beli motor 20 juta. Atau beli mobil yang harganya 200 juta, setidaknya kita itu punya cadangan uang 2 miliar. Kalau kita mau bisnis juga sama, 1/10-nya itu, 1/10-nya atau 20, 1/5-nya, 10 atau 10%-nya. Jadi kalau kita mau bisnis dengan modal 10 juta, berarti kita punya cadangan 90 juta. Sehingga nanti kalau bisnisnya itu tidak maju atau rugi, bisa 10 kali lagi untuk mencoba. Jangan sampai terbalik, kita punya uang 10 juta beli motor yang 20 juta. Kita punya uang 1 juta beli mobil yang 200 juta. Kita punya modal 20 juta, kita bisnis dengan modal langsung 40 juta misalnya. Modal yang lain modalnya dari utang. Jangan sampai nanti kalau ada sesuatu rugi, yang akan berakibat jelek dan sudah jatuh ketimpa tangga, kan seperti itu. Yang ke-9 adalah disiplin dalam menabung. Disiplin itu ya mungkin tiap bulan bisa, tiap minggu bisa, tiap dapat bonus dari para karyawan bisa, atau yang lain, terserah Anda punya style masing-masing. Ya, seperti itu. Lakukan saat ini juga, mulai dari yang kecil. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi dari konten-konten Pak B yang bermanfaat. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time.